Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marenida Bija dari SMK Negeri 1 Luwuk. Saya Tuan Nur Faiza dari SMK Negeri 2 Luwuk. Dan saya Ayulandari dari SD Impres Leoknya. Pada video ini kami akan melaksanakan coaching pada modul 2.3 demonstrasi kontekstual sesuai dengan materi yang ada pada pendidikan calon guru penggerak. Kami bertiga akan bertukar peran sebagai seorang coach, coachee, dan juga observer. Nah, bagaimana kelanjutan video ini? Tetap saksikan bersama kami bertiga. Guru penggerak, Tergerak, bergerak, menggerakkan. Yes! Coaching adalah bentuk kemitraan bersama klien atau coachee dengan proses yang memprovokasi pemikiran dan proses kreatif yang menginspirasi mereka dari dalam dengan memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki. Nah, dalam model video ini kami akan melakukan coaching model Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Ibu Tua. Boleh saya meminta waktu sebentar, sambil itu saya ingin menceritakan tentang kejadian di sekolah kami. Boleh sekali Ibu Tua. Apa yang mau dibicarakan? Begini Bu, tadi saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Saya dipanggil di ruangannya. Ternyata kepala sekolah mendapatkan laporan dari pengawas bahwa pengawas keberatan pada saat beliau mensupervisi saya, karena pada saat supervisi di pembelajaran saya tidak menggunakan buku teks, dan itu yang menjadi keberatan dari pengawas, karena pengawas merasa bahwa itu tidak sesuai dengan pembelajaran yang benar. Begitu. Kira-kira hambatan apa yang Ibu hadapi tadi, Bu? Kegiatan tadi? Sebenarnya tidak ada hambatan sih Bu, tapi menurut pengawas bahwa ketika saya mengajar tidak menggunakan buku teks itu menyalahi aturan. Harusnya menggunakan media buku teks supaya anak-anak itu bisa mengeksplorasi pembelajaran. Menurut Ibu, kelebihan apa yang Ibu rasakan ketika Ibu tidak menggunakan buku teks saat mengajar? Saya merasa bahwa tanpa menggunakan buku teks, saya bebas. Artinya saya mengeksplorasi apa yang selama ini saya sudah dapatkan, bahwa tanpa buku teks pun semuanya sudah, informasi itu sudah ada dalam kepala saya. Artinya tanpa buku teks itu anak-anak sudah bisa menerima materi yang saya sampaikan, dan itu tidak ada masalah buat anak-anak. Seperti itu Bu Ayu. Menurut Ibu, apakah dengan menggunakan buku teks akan menghambat eksplorasi murid saat belajar? Menurut saya sih tidak. Justru dengan menggunakan buku teks, anak-anak itu mudah mendapatkan informasi. Tapi menurut saya, anak-anak juga akan saya perkenalkan dengan media lainnya, bahwa saya itu mengajar juga menggunakan sumber pembelajaran lainnya, bukan cuma buku teks. Walaupun pada saat saya mengajar tanpa buku teks, tapi anak-anak tetap menggunakan buku teks. Bukan berarti saya itu lepas dari buku teks atau buku panduan, karena saya tidak menyimpang dari kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik. Betul sekali Ibu Tua. Jadi Ibu Tua sudah melakukan pembelajaran dengan berbagai macam sumber belajar. Itu sangat luar biasa Ibu Tua. Kira-kira apa yang akan Ibu Tua lakukan dengan apa yang terjadi sekarang ini? Setelah kejadian tadi saya dipanggil oleh kepala sekolah, ya saya berusaha untuk memperbaikinya Ibu. Saya tentunya akan menghadap kepala sekolah dan saya akan menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa saya tidak bermaksud untuk tidak sesuai dengan anjuran dari Bapak pengawas. Saya bukan berarti meniadakan saran-saran dari pengawas tadi. Cuma nanti saya juga akan meminta maaf kepada Bapak pengawas. Saya akan menemui beliau dan saya akan menjelaskan bahwa media pembelajaran saya bukan satu-satunya buku teks. Saya juga biasa mendapatkan sumber pembelajaran itu dari internet,
dari blog, dari artikel-artikel yang menjadi sumber pembelajaran saya. Saya akan mencoba berkomunikasi bahwa menurut saya pembelajaran yang saya terapkan itu sesuai dengan kurikulum merdeka, bahwa guru itu bebas mengajar. Artinya guru diberi kebebasan untuk mengeksplorasi apa yang menjadi potensinya. Dan bukan berarti saya tidak menggunakan teks, lantas saya itu tidak menerapkan pembelajaran yang berbasis pada kurikulum merdeka. Seperti itu, Ibu. Saya sangat salut dengan rencana Ibu Tua. Bagaimana Ibu Tua mau menemui kepala sekolah supaya tidak terjadi miskomunikasi ya Ibu Tua. Kira-kira kapan Ibu Tua akan melakukan ini? Insya Allah secepatnya, Bu, karena saya tidak mau juga ini menjadi beban. Biar bagaimana saya ini kan seorang guru, tetap dalam pembinaan pengawas saya tetap butuh supervisi supaya saya tahu di mana kekurangan saya, supaya bisa memperbaikinya lagi ke depan. Artinya saya secepatnya akan menemui kepala sekolah, sekaligus akan menyampaikan kepada beliau bahwa saya akan menindaklanjuti dengan menemui pengawas saya untuk mengklarifikasi kejadian yang terjadi di kelas tadi itu. Jadi bagaimana penguatan komitmen ini akan Ibu Tua lakukan? Saya akan berusaha untuk tetap berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kemudian saya juga akan meminta kepada kepala sekolah untuk memantau saya, dan saya juga nantinya akan meminta kembali kepada pengawas saya untuk tidak bosan-bosan untuk memperingatkan saya, tidak bosan-bosan untuk menasihati saya dan memberikan saya nilai-nilai positif supaya pada masa yang akan datang saya akan menjadi lebih baik lagi, Ibu, menjadi guru yang benar-benar profesional dan benar-benar dirindukan oleh anak-anak saya. Luar biasa Ibu Tua, saya sangat sulit dengan rencana Ibu Tua. Semoga rencana yang Ibu mau laksanakan ini akan segera terrealisasi, dan semoga Ibu Tua menjadi lebih bersemangat lagi dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Semangat ya Ibu Tua. Ya, terima kasih Bu Ayu sudah menyediakan waktunya untuk saya. Saya galau sekali karena takut biar bagaimana ini pengawas Luar saya biasa. ini. Ya, Oke Ibu Tua ya. Ya. So, teman-teman, sebagai observer saya akan memberikan beberapa catatan-catatan singkat terkait dengan kegiatan observasi yang telah diperankan oleh Ibu Ayu dan Ibu Tua dalam video ini, di mana Ibu Tua berperan sebagai coach dan Ibu Ayu berperan sebagai coach. So, adapun catatan-catatan kecil terkait dengan langkah dalam model Tirta yang mereka laksanakan tadi, ini menurut saya ya sebagai observer, yang pertama adalah tujuan dalam menyampaikan coaching itu sendiri. Nah, menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach dalam hal ini adalah Ibu Ayu ini sudah sangat jelas, yaitu ingin mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Tua, dalam hal ini kaitannya dengan pelaksanaan supervisi mengajar. Berikut pada identifikasi di mana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menghasilkan penyadaran bahwa sebagai seorang coach, Ibu Tua sudah mampu menerima saran dan masukan dari Ibu Ayu selaku coach. Nah, dalam hal ini Ibu Ayu telah menyarankan bahwa pengawas bukan satu-satunya yang harus kita hindari, tetapi pengawas itu bisa kita jadikan sebuah sumber belajar untuk mendapatkan informasi dalam mengeksplorasi segala macam ilmu pengetahuan yang telah disarankan. Nah, dalam hal ini pemberian umpan balik antara Ibu Ayu dan Ibu Tua sudah sangat baik. Kemudian pada bagian rencana aksi, di mana coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik dengan ibu kepala sekolah, dengan pengawas, dan tentunya dengan diri sendiri terkait sumber belajar. Ini sudah sangat baik dilaksanakan oleh Ibu Ayu selaku coach dalam hal ini. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab, di mana setelah kita melihat video yang diperankan oleh rekan saya ini, Ibu Ayu selaku coach ini juga menanyakan tentang komitmen atau rencana yang akan dilakukan oleh Ibu Tua
Dan ternyata rencana yang dilakukan nanti ini sebagai bagian dari pengambilan keputusan ini sudah sangat mantap planningnya. Jadi menurut saya kegiatan coaching yang mereka lakukan ini sudah sangat membantu kita, dan insya Allah ini bisa bermanfaat untuk teman-teman lain. Demikian apa yang bisa kami berikan, dan insya Allah kegiatan coaching ini dalam pelaksanaan bentuk praktik baik bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Salam dari kami, calon guru penggerak angkatan 6, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Ibu Maria? Sekarang posisi di mana, Bu? Saja. Ya oke ya. Ya kita ketemu ya. Saya tunggu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, untuk kasus yang kedua di sini saya Ayu Wulandari akan bertindak sebagai observer, dan Saya Marini Debija akan bertindak sebagai coach. saya Tuhan Nur Faiza sebagai coach. Nah, kita saksikan bagaimana praktik coaching selanjutnya. Ya Allah, akhirnya saya ketemu Ibu tua. Ibu, ada yang ingin saya bicarakan, Bu. Apa Saya pusing itu? sekali sebenarnya, sudah Ada apa ini? Ada apa? Itu, Bu. Saya ini kok semakin kesini, semakin saya rasa pembelajaran di kelas saya tidak menarik, Bu. Saya galau, Bu. Jadi yang Miss Maria ini harapkan dari percakapan kita ini, diskusi kita ini nanti apa? Saya mau Ibu tua kasih saya barangkali motivasi atau tukar pikiran, Bu, karena saya lihat kelasnya Ibu tua semakin hari anak-anaknya semakin antusias, Bu. Barangkali bisa berbagi sedikit informasi. Pokoknya saya galau, Bu. Pokoknya ini yang saya ingin temukan solusinya, Bu. Selama ini Miss Maria mengajar di kelas itu, siswa yang antusias seperti apa? Kalau menurut saya selama ini Ibu tua, kan namanya anak-anak antusias itu ketika saya mengajar responnya baik, mereka aktif bertanya. Saat saya berikan diskusi kelompok, anak-anak juga berperan aktif, Bu. Tapi ya itulah, Bu, akhir-akhir ini saya lihat kayaknya tingkat antusias mereka itu sudah semakin kurang. Nah, yang anehnya Ibu, kenapa saya datang cari Ibu? Saya lihat kita mengajar di kelas yang sama, tapi kalau pembelajarannya Ibu sebelum saya masuk, mereka semangat sekali, Bu. Setelah itu, apa ada yang salah dengan saya? Jadi selama ini adakah metode atau pembelajaran yang pernah Ibu lakukan di dalam kelas yang benar-benar pernah membuat Ibu sendiri merasa bergairah di dalam dan anak-anak juga merasa senang di dalamnya? Apa yang Ibu lakukan selama ini? Itu sudah, Bu. Kalau kemarin-kemarin saya memang semangat juga, tapi akhir-akhir ini saya merefleksi, saya sudah kurang tertarik juga mengajar, Bu. Alhasil anak-anak saya seperti itu. Saya hanya kasih informasi lewat kertas saja, Bu. Saya tidak memberikan kayak Ibu tua itu games-games yang inovatif. Kemudian saya lihat ada yang dikasih video pembelajaran menarik. Saya tidak melakukan itu beberapa minggu terakhir, Bu. Selama ini apakah pernah mencoba hal seperti itu? Pernah sih, pernah, Bu. Tapi 2 minggu terakhir tidak. Mungkin bisa Ibu coba barangkali di kelas itu. Saya kehabisan ide, Saya Bu. yakin Ibu pernah melaksanakan itu. Ya, tapi saya lihat video-video pembelajaran Ibu tua itu luar biasa. Itu Ibu buat sendiri atau barangkali Ibu ada sumber-sumber lain yang bisa saya minta juga informasinya? Soalnya kalau video pembelajaran saya sudah sering saya lakukan, Bu, tidak menarik lagi menurut saya, apalagi menurut anak-anak. Selama ini hal apa yang Ibu lakukan sehingga pembelajaran di dalam kelasnya itu pernah menarik dan pernah membuat Ibu benar-benar bersemangat di dalamnya dan anak-anak juga bersemangat? Coba Nah, diingat-ingat. Kalau yang itu kayaknya pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Kalau pembelajaran itu, jatuh, Bu, sorry. Anak-anaknya itu sangat semangat sekali, Bu. Tapi ya beberapa minggu ini saya juga kurang kreatif sih kalau menurut saya. Saya hanya melakukan pembelajaran yang konvensional, Bu. Saya juga kurang bergairah, Bu. Kira-kira tindakan apa yang akan Ibu lakukan
untuk menumbuhkan gairah atau semangat atau motivasi atau konsentrasi dan antusias anak-anak yang ibu ajar di dalam kelas. Ya berarti saya harus kembali lagi pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Kalau Iya menurut kan? ibu bagus, Ibu kemarin juga pakai pembelajaran berdiferensiasi ya saya ya? melakukan itu. Kenapa ibu tidak mencoba lagi? Padahal ibu sudah pernah melakukannya dan ibu Iya, sudah Bu. pernah. Apa yang menjadi kendala sampai ibu tidak melakukan lagi? Saya kurang ini, Bu. Soalnya kan LCD di sekolah kita kan ibu tahu hanya 3, Bu. Kalau ibu sudah pakai 1, saya biasa tidak kebagian, Bu. Makanya saya sudahlah seperti itu, Bu. Jadi hal apa yang akan ibu lakukan selanjutnya untuk merubah keadaan ini? Ya berarti saya harus lebih aktif lagi sehingga saya bisa cepat-cepat ambil LCD-nya mungkin di ruang guru. Jadi anak-anak saya bisa termotivasi seperti itu lagi kira-kira, Bu ya. Kembali mengajar berdiferensiasi. Oh iya. Kalau ibu kira-kira pembelajaran berdiferensiasinya ada perubahan tidak, Bu? Kalau menurut Ya ibu? pernah saya lakukan itu dan itu mengundang anak-anak untuk lebih bersemangat lagi karena itu kan kita berdasarkan dengan kebutuhan siswa kan ibu juga pernah menerapkan itu. Baik. Berarti kuncinya di pembelajaran berdiferensiasi, Bu ya? Iya kalau ibu pernah melakukan itu dan ibu merasa bahwa terjadi perbedaan dan antusias. Iya, saya sangat setuju itu, Bu. Tapi mungkin kendalanya di saya, Ya, Bu ibu ya, boleh yang coba kurang lagi. termotivasi lagi. Jadi komitmen apa yang akan ibu lakukan? Andaikan ibu mau merubah antusiasme siswa ini kembali Berarti bersama. saya harus mencoba pembelajaran berdiferensiasi, Ya, Pak. itu dia. Berarti saya mau hubungi ibu lagi ya. Saya kayaknya mau itu belajar kembali, Bu. Saya sudah agak-agak lupa karena sudah tidak dipakai lagi. Boleh, Bu. boleh kita berkolaborasi. Jadi komitmennya ibu dalam waktu dekat ini apa? Saya akan menyusun kembali kalau begitu model-model pembelajaran. Saya mau ambil video-video. Ada kan kemarin yang Ya, ibu ada. perlihatkan? Ya. Kayaknya itu menarik sekali. Ya. Ada ice breakingnya lagi, Bu. Oke, baik. Iya, iya. Jadi hanya itu sebenarnya kuncinya, Bu? Atau ada barangkali ibu lakukan teknik-teknik Tidak lain? dari ibu sendiri kan ibu kan yang punya ide bagaimana ibu bisa mengembangkan. Sudah, Kalau ibu Bu. bisa terapkan nanti kita akan berkolaborasi. Soalnya saya lihat ibu ini semangat sekali, motivasinya luar biasa. Saya kan makanya saya hubungi ibu. Ya, makanya dari situ kita Baik. menumbuhkan semangat dan motivasi bersama-sama. Nanti kita akan saya akan datangi ibu punya kelas, kita Oh, akan baik. berkolaborasi bersama-sama. Saya akan melihat cara ibu mengajar dan saya mau lihat seperti apa ibu mengajar. Pastinya ibu akan menemukan ide di Oh dalam. baik, yang penting ibu tidak keberatan ya. Tidak. Soalnya kan kasihan saya ini baru mau bangkit kembali ini, Bu. Iya. Oke. Terima kasih Ibu Tua ya. Alhamdulillah saya sudah menemukan solusinya dan mudah-mudahan ini bisa saya terapkan secepat mungkin, Iya, Bu iya, ya. iya. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu minta maaf Ibu, sudah barangkali mengganggu Tidak, waktunya. nanti kita akan ketemu lagi Oh, ya. baik. Iya, iya. Terima kasih Ibu Ya. Tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai observer dari proses coaching yang telah dilaksanakan oleh coach dan coachee, saya melihat di sini bahwa langkah-langkah dalam model Tirta itu sudah terpenuhi semuanya, di mana tujuan atau penyampaian tujuan coaching itu sudah terlaksana dengan baik. Kemudian identifikasinya sudah ada dan rencana aksi juga sudah dilaksanakan dan tanggung jawab dan bagaimana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coachee dalam menjalankan rencana aksinya yang akan datang. Terima kasih dari saya Ayu Landari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus ketiga ini saya Tuan Nur Faiza. Saya akan berperan sebagai observer dan Saya Maria Nidabija akan berperan sebagai seorang coach. Dan saya Ayu Landari akan bertindak sebagai seorang coachee, yaitu sebagai siswa. baiklah, mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum. Ayu, waalaikumsalam nak. Mari silakan duduk. Oh my god, bisa-bisanya Ayu dapat miss di sini ya? Miss, bisa minta waktunya sebentar? Oke, baik. Ada apa ya Ayu? Kenapa Ayu bisa dapat miss di sini ya? Iya, tadi saya kebetulan lihat news tadi, saya coba mampir di sini. Baik. Kira-kira apa yang ingin Ayu harapkan dari pertemuan kita ini? Boleh diinformasikan kepada Miss. Jangan Miss sok loh, ini Ayu sudah datang ke sini. Iya Miss, begini saya ada sedikit problem sedikit. Saya
saya mengalami ketidaknyamanan dengan suatu mata pelajaran. Jadi itu yang membuat saya tidak nyaman. Mata pelajaran apa itu Ayu? Kok Miss baru tahu hari ini? Iya, kebetulan tadi Miss saya dikeluarkan dari kelas karena terlambat di mata pelajaran PKN Sama Pak Saka? sama Pak Wildan. Oh, Pak Wildan. Oh. Boleh diceritakan kepada Miss apa sebenarnya yang terjadi sampai Ayu bisa dikeluarkan dari pelajarannya? Ini Miss, tadi ada kata-kata dari Pak Wil tadi yang membuat saya merasa tidak nyaman. Jadi itu yang mengganggu pikiran saya untuk belajar. Kira-kira kata-kata yang dikeluarkan Pak Wildan itu seperti apa? Beliau mengatakan begini, kalau yang terlambat nanti bisa-bisa tidak mengikuti remedial ketika dia nilainya tidak tuntas, dan itu yang mengganggu pikiran saya takut nanti nilai saya tidak bagus dan nanti bisa tidak naik kelas, itu nanti bisa orang tua saya bisa marah nih. Tenang. Jangan khawatir. Nah, tadi waktu kejadian itu selesai, ya, waktu Ayu agak sedikit dimarah sama Pak Wildan, apa yang Ayu lakukan di luar? Saya langsung duduk di luar saja, Bu, sambil menunggu teman-teman yang lain keluar. Dan setelah teman-teman keluar, malah saya jadi bahan olok-olokan, dan itu saya makin kecewa. Nah, sebenarnya apa yang ingin Ayu lakukan setelah kejadian itu? Saya ingin ketemu dengan Pak Wildan, kemudian saya ingin menjelaskan alasan saya kenapa saya terlambat tadi. Nah, kenapa tidak kamu lakukan, Ayu? Ya, belum Bu, saya belum pergi ke Pak Wildan. Emang Pak Wildan kenapa? Kenapa harus ditunda? Karena saya masih takut, Miss. Kenapa takut, Ayu? Iya sih, saya belum pernah mencoba. Oke, jadi seharusnya kan Ayu harus lebih berani lagi. Jadi Miss hanya bisa sarankan setelah ini Ayu harus mencari Pak Wildan dan harus minta maaf. Bagaimana menurut Ayu? Baik, Miss, saya akan pergi ke Pak Wildan, kemudian saya akan menjelaskan keterlambatan tadi, dan saya juga akan menanyakan sama Pak Wildan apakah benar yang terlambat itu nanti tidak akan diberikan kesempatan remedial pada saat nilainya itu tidak tuntas. Kalau boleh Miss tahu, kira-kira kekuatan apa yang Ayu yakin? Saya belum pernah mencoba. Oke, jadi seharusnya kan Ayu harus lebih berani lagi. Jadi Miss hanya bisa sarankan setelah ini Ayu harus mencari Pak Wildan dan harus minta maaf. Bagaimana menurut Ayu? Baik, Miss, saya akan pergi ke Pak Wildan, kemudian saya akan menjelaskan keterlambatan tadi, dan saya juga akan menanyakan sama Pak Wildan apakah benar yang terlambat itu nanti tidak akan diberikan kesempatan remedial pada saat nilainya itu tidak tuntas. Kalau boleh Miss tahu, kira-kira kekuatan apa yang Ayu yakini bahwa Ayu sebenarnya boleh tuntas tanpa harus ada remedial tersebut? Saya akan lebih giat lagi belajar, Miss. Saya akan mengejar ketertinggalan saya akan meminjam buku catatan di teman-teman, kemudian saya akan mencari pelajaran di sumber belajar yang lain. Saya akan mencari video-video pembelajaran di YouTube biar saya tidak keterlambatan lagi dalam pembelajaran. Good job, Ayu. Kira-kira komitmen apa yang akan Ayu lakukan? Saya akan meminjam catatan ke teman-teman saya, ada Siva, kemudian saya melengkapi catatan saya, dan juga saya akan minta tolong ke kakak di rumah biar nantinya saya tidak akan terlambat lagi. Jadi nanti kakak yang ingatkan biar nantinya saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Oke, bagus. Jadi Ayu ini sebenarnya banyak orang-orang yang menyayangi ya. Tadi ada Iva, kalau Miss dengar tadi ada kakaknya juga. Berarti komitmen yang Ayu bangun ini sebenarnya sudah sangat baik. Oke. Iya, Miss. Miss, terima kasih ya sudah memberikan waktunya di sini, sudah mendengar cerita saya tentang kejadian yang tadi. Mungkin saya mengganggu, Miss. Jangan sungkan-sungkan ya, karena memang kadang-kadang kita juga butuh
sharing ya. Yang penting Ayu sudah merasa agak sedikit lega. Boleh Miss tahu bagaimana perasaannya setelah berdiskusi dengan Miss kali ini? Lebih lega nih, saya lebih mendapatkan solusi dan saran dari Miss, biar nantinya saya bisa menghadapi ke Pak Wildan, kemudian menceritakan dan memberikan. Hasil dari observasi yang saya lakukan, langkah-langkah dalam model Tirta sudah terpenuhi, yaitu tujuan Koci sudah sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi dari permasalahan karena diusir gurunya saat jam belajar. Kemudian yang kedua, identifikasi, yaitu Coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi. Pertanyaan Coach sudah bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi Koci memberikan respon dengan lancar. Potensi dan alternatif solusi sudah tergali. Coach aktif memberikan tanggapan dan aktif memberikan umpan balik. Kemudian di alur rencana aksi, Coach sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan pengambilan keputusan umpan balik mengenai rencana mandiri oleh Koci. Dan yang terakhir, alur tanggung jawab. Coach sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh Koci dan ternyata membuat Koci semakin yakin dengan keputusan dalam solusi yang diambil sehingga membuat Koci bersemangat kembali untuk melanjutkan pembelajaran dan berusaha untuk memperbaiki keadaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi praktik coaching dari kami. Semoga apa yang kami praktikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Dari kami calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Banggai, mari tetap Tergerak, bergerak, Menggerakkan. terima kasih.